Nilai estimasi biaya perbaikan kerusakan fasilitas pertanian di Kabupaten Tabanan akibat dampak bencana alam mencapai 2 miliar 44 juta. Biaya tersebut disumbang dari 40 titik lokasi terdampak yang kini beberapa di antaranya sudah tertangani secara gotong royong oleh anggota Subak. Berdasarkan data sementara dari Dinas Pertanian Tabanan mencatat 40 titik yang terdampak bencana diantaranya kerusakan saluran irigasi sepanjang 25 meter di Tempek Munduk, Subak Gede Mambang, Desa Mambang, Kecamatan Slemadeg Timur yang mengakibatkan saluran irigasi terputus dan diestimasikan untuk perbaikannya membutuhkan biaya hingga 25 juta rupiah. Selanjutnya kerusakan saluran primer dan tersier di Subak Dampal, Desa Mengeste, Kecamatan Penebel yang mengakibatkan seluas 50 hektar sawah berpotensi tidak teraliri air dan biaya untuk penanganan atau perbaikan kerusakan diestimasikan mencapai 100 juta rupiah. Kerusakan bendungan jebol dan saluran irigasi tertutup longsor di Tempek Mongan, Subak Penatahan, Desa Penatahan yang mengakibatkan dam longsor sepanjang 10 meter dengan tinggi 3 meter dan irigasi tertutup longsoran sepanjang 500 meter yang mengakibatkan sebanyak 60 hektar sawah di lokasi tersebut terancam mengalami kerusakan. Sementara perbaikan di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Selanjutnya kerusakan jaringan irigasi primer sepanjang 700 meter di Subak Semingan, Desa Petiga, Kecamatan Marge yang berpotensi mengakibatkan sebanyak 42 hektar lahan pertanian tunda tanam, sedangkan nilai perbaikan di lokasi tersebut mencapai 150 juta rupiah. Kemudian kerusakan jaringan irigasi primer di Tempek Tebe, Desa Subak Gangsang, Desa Marge, Dajanpuri yang berpotensi mengakibatkan seluas 20 hektar tanaman harus tunda tanam, sedangkan estimasi biaya perbaikan di lokasi tersebut mencapai 150 juta rupiah. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan Dr. Hewan Ninyoman Triawati mengungkapkan, jumlah 40 titik lokasi maupun estimasi biaya perbaikan dampak bencana alam yang terjadi belum lama ini pada fasilitas pertanian baru bersifat sementara. Sebab hingga saat ini pendataan ke lokasi akibat dampak bencana masih terus dilakukan. Saat ini beberapa titik dari dampak bencana tersebut sudah dilakukan penanganan secara gotong royong oleh masyarakat setempat, sedangkan beberapa titik kerusakan lainnya masih belum bisa tertangani karena diperlukan penanganan lebih lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPRPKP. Manik Bisnis Bali melaporkan.